Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam, yakni Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 7G yang beranggotakan Alif Rashad Habibi, Alifah Rahmah Kamila, Alisa Rosakoh, Alullah Fahimah, dan Akila Putria Saifullah akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab. Khalifah artinya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun, selama 13 hari beliau jatuh sakit, mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadiri pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan tokoh yang istimewa. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang ikut berjuang dalam berdakwah dengan Nabi selama di Mekah dan Madinah. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah SAW pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Ummu Khair Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Quhafah. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Quhaifah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama Atik atau Abu Bakar As-Siddiq, Mutak, dan Utaik. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul Saqifah di Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansar mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubab bin Munzir. C. Presentasi Khulafaur Rasyidin. 1. Perluasan wilayah.
pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Pada masanya, banyak kebijakan yang menyebabkan umat Islam mengalami kemajuan. Semangat untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, sehingga dalam kurun waktu yang begitu singkat Islam sudah berkembang ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke belahan dunia. Pada masa inilah dianggap sebagai generasi terbaik dalam sejarah perkembangan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati guru sejarah kebudayaan Islam, yaitu Abi Amirullah SPDI, dan yang saya banggakan teman-teman sekelas 7 MTSN 1 Bogor, Kota Bogor. Sebelum saya mulai membacakan materi, izinkan saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jojo Isripa dari kelas 7G, dan teman-teman saya yaitu Latifah Bilqis, Lintang, Syashila, Alodia, dan Hikmal Arban. Ketika Rasul pertama kali berdakwah, Umar adalah salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Dikatakan bahwa suatu saat Umar berketetapan untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan seorang Muslim, yaitu Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberitahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya ia murka. Sebelum Islam, sebagaimana tradisi kaum jahiliyah Mekah saat itu, Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Sebagaimana yang ia katakan sendiri, aku menangis ketika menggali kubur untuk putriku. Dia maju dan kemudian menyisir janggutku. Mabuk-mabukan juga merupakan hal yang umum dilakukan Umar. Sebelum memeluk Islam, Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi Muslim, ia tidak pernah menyentuh khamr sama sekali. Sehingga ada kisah pada malam hari itu, Umar bermabuk-mabukan sampai subuh. Umar bin Khattab salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah kedua 634 sampai 644 dari 4 khalifah Rasyidin. Umar adalah seorang sahabat Rasul yang utama. Namanya harum dan melampaui lebih dari separuh zamannya sendiri, bahkan sampai kini. Siapakah Umar bin Khattab? Dia memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, terlahir di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Orang tuanya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi, al-Quraisy, dan Hantaman binti Hashim. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Dia bisa membaca dan menulis. Pada zaman membaca dan menulis merupakan sesuatu yang jarang. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat, di mana ia menjadi juara pegulat di Mekah. Di rumah Umar menjumpai saudaranya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran surat Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia kemudian sangat terguncang oleh isi Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Umar adalah seorang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Yasrib, Madinah pada tahun 622 Masehi. Ia ikut terlibat pada perang Badar, Uhud, Khabar, serta penyerangan ke Syariah. Pada tahun 625 putrinya Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad SAW.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilianti, saya dari kelompok 2 dan saya akan membacakan profil tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga yang memerintahkan dari tahun 644 hingga 656. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khalifatul Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Qurais bin Rabi'ah. Ia masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Utsman bin Affan adalah khalifah yang melakukan perluasan terhadap Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Utsman bin Affan wafat pada Zulhijjah 35H atau pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35H, dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septianti Ramadan. Saya akan membacakan proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan melalui proses pemilihan, yaitu melewati Dewan Syuro yang dibentuk oleh Umar. Menjelang wafatnya, tim terdiri 6 orang. Sahabat terkemuka seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Raham bin Auf. Namun satu persatu sahabat mengundurkan diri, hingga tersisa Utsman dan Ali. Musyawarah menunjukkan suara seimbang. Oleh karena itu terpilih Utsman sebagai khalifah karena usianya lebih tua dari Ali. Saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Selama itu, prestasi yang dicapai Utsman bin Affan adalah 1. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafal. 2. Prestasi Utsman bin Affan dalam renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlu dari Darmawan. 3. Prestasi Utsman bin Affan dalam pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. 4. Prestasi Utsman bin Affan dalam perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan.